Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Septi Lukitasari, guru penggerak angkatan 11. Saya akan memulai persembahan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pendidikan guru penggerak, karena melalui pendidikan ini telah membuka mata kepala dan hati saya terhadap makna pendidikan yang sebenarnya, yaitu pendidikan yang memerdekakan. 3 tahun yang lalu, lulus dari pendidikan guru penggerak memunculkan dua perasaan kontradiktif dalam hati saya. Yang pertama, tentu lega telah berhasil menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan. Namun, di sisi lain terbersit kekhawatiran saya akan kembali lagi berjalan sendiri dalam usaha menumbuhkan benih-benih peradaban di kebun kehidupan. Hingga tertanam sebuah tekad, saya harus terus bergerak ke depan untuk mendorong roda pendidikan yang akan menumbuhkan peradaban yang manis bagi dunia. Tahun pertama setelah kelulusan, saya mendapatkan amanah sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Meskipun ini bukan pertama kali saya mengemban tugas sebagai wakil orang nomor 1 di sekolah, kali ini saya menjadi lebih leluasa untuk mewarnai kegiatan pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Pertama yang saya lakukan adalah membangun kesepakatan bersama kepala sekolah dan Bapak Ibu guru seluruhnya. Mau dibawa kemana anak-anak didik kita? Akan terus menjalani sebuah perjalanan yang hanya penuh dengan tantangan intelijensi dan keterampilan duniawi? Atau menuju gerbang pendidikan yang memerdekakan demi kebahagiaan dan keselamatan tertinggi bagi anak-anak didik? Tentu mereka secara klise memilih pilihan yang kedua. Mungkin jargon pendidikan yang memerdekakan telah begitu tidak asing di telinga mereka. Namun, tantangan yang nyata mulai tampak pada saat misi membangun budaya pembelajaran yang memerdekakan di ruang kelas dan lingkungan sekolah mulai dilaksanakan. Metode dan teknik mengajar yang lebih berpusat pada kepentingan konten kurikulum dan kenyamanan guru masih tampak di sana-sini. Konsep berpihak pada murid belum diterjemahkan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, ini dia saatnya saya memainkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya mulai dengan menjadi sebuah prototipe. Kenapa saya sebut diri saya prototipe? Karena saat itu masih dalam tahap awal percobaan. Saya berencana untuk terus melakukan upgrade, perbaikan, evaluasi, sampai saya menemukan formula yang tepat. Saya mencoba membuat pembelajaran saya berpihak pada siswa. Saya memulai pembelajaran saya di awal semester dengan melakukan dialog dengan mereka. Saya minta mereka untuk mengungkapkan harapan, kekhawatiran mereka tentang apa yang akan mereka laksanakan di dalam kelas saya selama 6 bulan ke depan. Kemudian, secara mandiri saya menyusun rencana pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya tetapkan di awal dengan mensinkronkan hasil curahan hati anak didik saya. Setelah itu, saya terus berinovasi supaya kegiatan pembelajaran di kelas bersifat menarik, kontekstual, dan tentunya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam anak didik saya. Saya membagi fokus pembelajaran saya di kelas menjadi beberapa porsi. 40% saya gunakan untuk menciptakan kenyamanan bagi anak-anak didik saya di kelas saya khususnya. Yang 30% saya gunakan untuk menumbuhkan ketertarikan pada mata pelajaran saya, yaitu bahasa Inggris. Sedangkan sisa 30% yang lain saya gunakan untuk memberikan tantangan yang terukur kepada murid-murid. Setelah dengan begitu banyak penyesuaian, perubahan, dan koreksi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, akhirnya saya bisa mengatakan 80% dari target yang sudah saya tentukan bisa tercapai. Anak-anak terlihat antusias dalam mengikuti pelajaran. Antusiasme ini menunjukkan mereka telah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dan nilai-nilai pengembangan diri yang positif. Penguasaan materi juga terlihat bagus, keterampilan juga ditunjukkan dengan baik. Hal ini menunjukkan telah terjadi perkembangan kecerdasan anak seperti yang saya harapkan. Saya tidak boleh menyanyiakan keberhasilan yang telah saya capai.
Saya menyusun pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran dalam sebuah best practice. Kemudian saya menyampaikan di hadapan teman-teman saya, khususnya yang belum tergerak untuk merubah paradigma pendidikan kolonial menjadi pendidikan yang memerdekakan. Menumbuhkan budi pekerti yang baik pada siswa bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya adalah dekati dengan hati. Kita menuntun tanpa menuntut demi kepentingan pribadi kita sendiri. Maka siswa akan merasakan semangat itu. Kemudian mereka akan meresonansikannya menjadi sebuah budi pekerti yang adiluhung. Semakin banyak rekan guru yang menyambut gayung perubahan. Meskipun pertama-tama mereka hanya meniru teknik yang saya gunakan di kelas, semakin lama sebagian yang lain mulai bisa menemukan irama mereka sendiri dalam mengejawantahkan makna pendidikan yang memerdekakan. Bahkan sering saya belajar dari mereka. Saya memandang ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun kolaborasi di sekolah kami. Sudah saatnya sekolah kami memiliki komunitas praktisi. Awalnya saya hanya membentuk bersama teman-teman rumpun bahasa di sekolah kami. Setiap minggu kami bertemu, membicarakan tentang teknik, metode, dan materi-materi yang kira-kira cocok dan dibutuhkan untuk anak didik kami. Selanjutnya, kami mulai berani untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari jurusan produktif, karena kebetulan saya mengajar di SMK. Dengan kolaborasi ini, anak menjadi terbantu karena mereka mengerjakan sebuah proyek dengan sekaligus mendapatkan nilai dari beberapa pelajaran. Jadi tugas ini bersifat integratif. Dan ternyata efeknya anak-anak sangat antusias. Kenapa? Karena mereka bisa menyinkronkan beberapa mata pelajaran demi perkembangan dan kebutuhan mereka nantinya ketika mereka lulus dari SMK. Di tahun ketiga setelah lulus pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan sebuah amanah yang luar biasa. Saya diberikan tanggung jawab untuk memimpin sebuah SMK sebagai kepala sekolah. Wow, almost unbelievable, but here I am. Sekolah yang saya pimpin tidaklah besar dan kebetulan berada di daerah pedesaan. Jurusan yang ditawarkan adalah pertanian dan perhotelan. Pertanian di daerah itu sangat cocok untuk dikembangkan dalam sebuah bentuk pendidikan karena alamnya yang subur dan potensi tanahnya yang masih sangat luas. Sedangkan perhotelan tentu saja sangat cocok lagi-lagi karena sumber daya dan potensi alamnya yang luar biasa. Sebelum saya melakukan apa-apa di sekolah yang baru dan yang akan saya pimpin, saya melakukan refleksi dulu terhadap diri saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan saya bekerja? Kemudian, apakah saya masih memegang idealisme pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya, pengalaman yang saya dapat, apa yang bisa saya manfaatkan untuk tanggung jawab dan tugas saya selanjutnya? Dan yang terakhir, tantangan-tantangan apa yang mungkin saya hadapi dan tentunya pilihan solusi yang bisa saya berikan. Sekolah yang saya pimpin masih seumur jagung. Semangat untuk mendirikan sekolah ini oleh pemerintah dan masyarakat sekitar adalah memberikan wadah untuk anak-anak di sekitar sehingga mereka bisa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan potensi alam dan lingkungan yang ada di sekitar mereka sehingga mereka mampu mencapai sebuah kemandirian, keselamatan, dan kebahagiaan yang tertinggi. Saya mengumpulkan Bapak Ibu guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah. Saya menanyakan pertanyaan reflektif yang sebelumnya telah saya tanyakan kepada diri saya sendiri kepada mereka. Dengan melakukan ini, saya berharap tumbuh semangat dalam diri mereka untuk bersama-sama menumbuhkan sekolah untuk mencapai tujuan yang telah kami tentukan. Selanjutnya saya menyentuh bagian teknis dan strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagian Bapak Ibu guru yang terlihat masih sangat muda, mereka memunculkan ide-ide segar. Ini membuktikan telah tumbuh motivasi serta semangat dalam diri mereka. Nah, sekarang giliran saya dengan kebijakan yang bisa saya berikan, saya bisa memfasilitasi semangat itu untuk merealisasikan ide-ide tersebut.
Tentu saja perjalanan itu tidak lepas dari tantangan, hambatan, bahkan pertentangan. Namun, dinamika itu tetap saya kembalikan kepada semangat awal saya sebagai seorang pendidik yang bertugas untuk menuntun kodrat anak sehingga mereka bisa memiliki budi pekerti yang luhur dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi sebagai seorang pribadi dan anggota masyarakat. Demikianlah cerita singkat saya kilas balik 3 tahun setelah menjalani pendidikan guru penggerak. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.